Mendengarkan cerita Ayub, tentu banyak orang yang senang terhadap kehidupan Ayub. Bagaimana tidak senang kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang lebih bermanfaat lagi, kehidupan yang lebih hebat lagi dari kehidupan sebelum ia menderita sakit. Tetapi ada satu cerita yang jarang diceritakan dari kitab Ayub. Cerita apakah itu? Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini boleh kembali dalam rangkuman sekolah sahabat kita untuk triwulan yang baru adalah dengan judul Kitab Ayub. Judul pelajaran sekolah sahabat pada sahabat yang pertama dari kitab Ayub adalah penutup. Tapi sebelum saya melanjutkan, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan-Mu. Saat ini Tuhan, mulai hari Sabat ini, kami mau belajar kitab Ayub. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya pribadi sangat senang jikalau mempelajari sekolah Sabat adalah seperti triwulan ini. Kenapa saya senang? Karena saya sendiri mendapatkan keuntungan ketika pelajaran sekolah sahabat itu memiliki satu tema yang sangat sistematis. Seperti triwulan ini kita mempelajari kitab Ayub. Ya, minimal dari 66 kitab yang ada dalam Alkitab kita akan belajar satu kitab. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu kita belajar kitab Matius. Kita juga pernah belajar kitab Lukas. Dan sabat ini kita akan mulai belajar kitab Ayub. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pelajaran sabat ini judulnya adalah penutup. Dan kalau kita cermati, luar biasa penulis pelajaran sekolah sabat kita pada sabat ini. Dia memulaikan pelajaran mengenai kitab Ayub dari bagian akhir kitab ini. Saya sendiri mungkin berpikir, kenapa ya kok penulisnya mulai dari bagian terakhir? Mungkin karena kita umat-umat Kristen sudah tahu cerita daripada Ayub. Kita tahu cerita Ayub bersama. Ya, bagaimana Ayub adalah seorang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan, lalu tiba-tiba datang bencana dalam tanda kutip. Sabat depan kita akan pelajari apa saja bencananya. Hilang hartanya, hilang anak-anaknya, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub. Ya, Tuhan memulihkan Ayub. Pelajaran itu atau pelajaran sahabat ini dimulaikan dari Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Khususnya saudara perhatikan di ayat 10. Dituliskan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya membaca ayat ini lalu mencatat apa saja yang dipulihkan. Yang dipulihkan adalah kekayaan Ayub menjadi 2 kali lipat. Yang kedua, anak-anak Ayub khususnya yang wanita ada 3 paling cantik di saat itu. Bukan sampai di situ saja, Ayub yang pernah menderita penyakit, sekarang rupanya Alkitab menuliskan Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Dan melihat keturunannya yang keempat. Luar biasa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, tentu kehidupan Ayub lebih baik, lebih sempurna dalam tanda kutip dibandingkan kehidupan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Saudara lihat di slide, sekolah sahabat kita menunjukkan bagaimana Habel, dia mati dibunuh oleh Kain, abangnya sendiri. Uria, dia mati dalam perang akibat konspirasi yang dilakukan oleh Raja Daud. Imam Eli, dia adalah imam yang mati terjatuh dan lehernya patah setelah mendengar kabar kematian anak-anaknya dan tabut perjanjian diambil. Raja Yosia, kita tahu Raja Yosia, Raja Yehuda yang tercatat melakukan revival, tapi dia mati terbunuh
dalam medan perang, dipanah oleh tentara-tentara Raja Mesir Neko. Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal mati. Dan Stefanus mati dilempari batu di hadapan Saulus, seperti yang saudara lihat di slide. Maka kehidupan Ayub adalah sempurna sepertinya, dipulihkan sepertinya. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana kita waktu masih kecil kalau dengar cerita anak-anak, ada sebenarnya yang gak diceritakan oleh guru sekolah sahabat itu. Ya, yang diceritakan biasanya karena Ayub setia, saudara, anak adik-adik, Ayub dipulihkan. Ya, Ayub dipulihkan. Tetapi ada yang gak diceritakan. Waktu saya baca pelajaran sekolah sahabat ini, saya pun merasa, iya ya benar. Harusnya ini juga diceritakan. Apa itu yang gak diceritakan? Kita buka Ayub 42 ayat 17. Ayub 42 ayat 17. Disebutkan di situ, maka matilah Ayub tua dan lanjut usia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi orang ya jelaslah Pak Pen, kita harus mati memang. Tetapi bagi kita ini ada pekabaran saudara-saudara, bahwa Ayub tidak dipulihkan seutuhnya oleh Tuhan. Ini pelajaran sekolah sahabat kita. Memang Ayub dikembalikan kepada keadaannya yang dulu, bahkan lebih hebat, 2 kali lipat kekayaannya, kesehatannya lebih mantap, 140 tahun dia masih hidup setelah sakitnya itu. Ditambah lagi anak-anaknya lahir kembali 10. 3 anak perempuannya saat ini yang tercantik di daerah itu saat itu. Ya. Tetapi Alkitab, kitab Ayub menuliskan dengan rinci bahwa akhirnya matilah Ayub. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin kita sedikit mencerna apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Saya pribadi merasa luar biasa pelajaran sekolah sahabat ini. Ya, kenapa saya merasakan luar biasa? Ternyata kalau kita cermati baik-baik pelajaran Ayub, ketika Ayub merasa sakit, ketika Ayub sedang sakit, ada perkataan Ayub yang menjadi satu pekabaran yang luar biasa untuk dapat kita tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Di mana itu ayatnya? Ayub 14 ayat 14 sampai 15. Saya sendiri waktu belajar sekolah sahabat, saya belajar dari sekolah sahabat bahasa Indonesia, agak sedikit bingung memang dalam pelajaran yang membahas Ayub 14 ayat 14 sampai 15. Tetapi kalau saudara membaca ayatnya dalam bahasa Inggris, saudara tidak akan bingung. Berikut ditampilkan di slide ayatnya dalam bahasa Inggris. Saya ambil dari terjemahan King James Version dan dibandingkan dengan bahasa Indonesianya. Seperti demikian ayat itu. Ayub 14 ayat 14 sampai 15. If a man die, shall he live again? Diindonesiakan oleh bahasa Indonesia Alkitab kita. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Selanjutnya, all the days of my appointed time will I wait. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Saya pribadi kalau menerjemahkan kata all the day of my appointed time will I wait, mungkin secara bebas dapat diterjemahkan hari-hari yang telah ditunjukkan kepadaku akan aku tunggu. Will I wait? Menunggu untuk apa? Coba lihat. Till my change come. Sampai tiba perubahanku. Tetapi bahasa Indonesia menerjemahkannya sampai tiba giliranku. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita mengulangi change dalam arti perubahan, bukan tiba giliran. Perubahan. Perubahan apa yang diinginkan oleh Ayub? Perubahan yang diinginkan oleh Ayub itu adalah perubahan yang kekal. Perubahan untuk dapat dibangkitkan kembali.
terbukti dengan ayat yang kita baca di slide itu, bahwa kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh pengharapan selama hari-hari pergumulanku sampai tiba perubahanku. Dalam bahasa Ibrani, kata perubahan juga berarti pembaharuan atau pergantian. Saya yakin dan percaya Ayub merindukan perubahan yang sempurna, perubahan yang kekal, di mana ketika dia mati pun dia akan dibangkitkan. Berbicara mengenai perubahan, saya ingat setiap tahun di gereja-gereja atau jemaat yang saya layani, sering kita bikin komitmen, ya, komitmen untuk berubah tahun depan untuk lebih baik. Ada mungkin kalau yang badannya gemuk-gemuk kayak saya, dia tulis komitmennya adalah dia mau diet tahun depan, memiliki kehidupan yang sehat. Kalau orang-orang muda biasanya komitmennya ingin lebih setia ke gereja, ingin kalau dapat pekerjaan, ingin hari Sabat libur. Kalau dia sedang berkuliah, dia ingin supaya lebih pandai, lebih pintar. Kita komitmen. Satu kali saya juga komitmen. Saya komitmen untuk menurunkan berat badan saya dalam 1 bulan turun 5 kilo. Jadi saya tulis di saya punya lemari, komitmen turun 5 kilo 1 bulan. Lalu datang saya punya papa dari Mojokerto, dia datang lalu dia tambah di tulisan itu besar-besar. Depannya dia kasih angka 0 lalu pakai koma. Jadi komitmen saya, kata papa saya, paling 0,5 kilo tiap bulan. Dan pada kenyataannya tidak pernah turun-turun berat badan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin sering berkomitmen, tapi apa komitmen kita? Komitmen atau perubahan yang dirindukan oleh Ayub adalah perubahan untuk kebangkitan, masa kekal. Benar memang Alkitab menuliskan akhirnya kehidupan daripada Ayub dipulihkan menjadi kaya 2 kali lipat, anak-anak lahir lagi 10-10-nya, ya, bukan lahir lagi, maksudnya mendapatkan anak yang lain 10, dan 3 perempuan cantik-cantik. Belum lagi bertambah umurnya 140 tahun. Padahal kita baca Ayub mendapatkan bencana, sahabat depan kita lihat bencananya apa? Sakit, gatal-gatal. Orang mungkin berpikir, aduh sudah mau mati. Bahkan istrinya, bukan? Matilah engkau, kutukilah. Dia bilang, Tuhanmu. Tetapi buktinya Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Dan Ayub masih melihat keturunan yang keempat, luar biasa. Tetapi pelajarannya adalah Ayub 42 ayatnya yang ke-17 menuliskan, maka matilah Ayub. Saya yakin dan percaya walaupun Alkitab tidak menuliskan, anak-anak Ayub pun merasakan kematian. Ya, keluarga Ayub pun pasti merasakan dilema-dilema, merasakan kesulitan. Bukan ini yang Ayub inginkan. Perubahan yang Ayub inginkan adalah ketika mati, maka yang menciptakan tubuhnya ini akan memanggil dia untuk bangkit. Itulah pengharapan kita semua, yang juga menjadi pengharapan Ayub sampai dia menutup matanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nyonya White dengan sangat baik menuliskan pelajaran kita. Slide menuliskan, saudara bisa lihat di slide dan bisa mendengarkan saya. 6.000 tahun lamanya setan telah bergumul untuk mempertahankan hak miliknya atas bumi ini. Kini maksud Allah semula dalam penciptanya telah terlaksana. Orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Daniel 7 ayat 18. Inilah yang dirindukan oleh Ayub, saudara-saudara. Dibangkitkan untuk hidup yang kekal, pemulihan yang sempurna. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan yang mendengarkan rangkuman sekolah sahabat ini, kalau Anda tahun ini sukses, ya, sukses, harta bertambah, kaya, kesehatan mantap,
berat badan turun menjadi ideal. Ingat, itu bukanlah perubahan yang satu-satunya kita paling inginkan. Bukan. Perubahan yang kita inginkan adalah kelak kalau kita menutup mata, yang menciptakan tubuh ini akan memanggil untuk membangkitkan kita masuk ke dalam kerajaan surga, memegang pemerintahan kekal untuk selama-lamanya. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Inti yang harus kita tekankan dalam pelajaran kita, bahwa kita rindu untuk diselamatkan. Kalaupun kita menjadi kaya di dunia ini, kita menjadi sehat, umur panjang, bisa lihat keturunan ketiga dan keempat, puji Tuhan. Tapi ingat, tujuan saya dan Anda dan Ayub ke dunia ini adalah satu kali kelak. Kalaupun kita menutup mata, kita akan dipanggil oleh Tuhan waktu Dia datang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyebutkan dalam 1 Korintus 10 ayat 11, ini semua dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, mengingatkan kita. Kitab Ayub mengingatkan kita bahwa kerinduan terbesar daripada Ayub adalah dibangkitkan. Tetapi kita senang membaca kitab Ayub, bukan? Kita senang karena dia dipulihkan. Tapi ingat, pemulihan dari Ayub adalah sebagian. Kenapa? Karena Ayub 42 menuliskan ayat 17, Ayub juga mati. Sama dengan orang-orang yang kita sudah lihat tadi. Walaupun mereka menderita, mereka mati. Ayub hidupnya mungkin senang, tapi dia mati. Tetapi ingat, pengharapan Ayub adalah kebangkitan. Saya ingin menutup pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini dengan satu ayat. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Slide menunjukkan. Kita baca bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, kita baca slide ini. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayakah Anda akan hal ini? Percayakah dalam Kristus bahwa kematian itu bukan selama-lamanya? Percayakah Anda kepada Tuhan? Kalaupun kita menutup mata entah kapan, tetapi waktu kita masih hidup, taruhlah pengharapan di hati kita bahwa Yesus pasti akan datang dan pasti akan membangunkan kita, memanggil kita untuk menerima pemulihan yang sempurna, hidup yang kekal selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih pada sahabat ini jelas pekabaran mengabarkan kepada kami ya Tuhan bahwa Ayub memiliki kerinduan, pengharapannya adalah untuk hidup yang kekal. Tetapi terima kasih kepada Tuhan, Ayub diberikan kehidupan yang panjang 140 tahun, melihat keturunan keempat, hidup sehat, memiliki berkat-berkat duniawi yang Tuhan berikan. Biarlah itu juga boleh menjadi bagian kami ya Tuhan. Tetapi ingatkanlah kami, yang paling penting adalah kami memiliki pengharapan, satu kali kelak Tuhan datang, kami dibangkitkan. Terima kasih ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk hidup berserah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Yesus sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman ini menjadi berkat bagi Anda, kabarkanlah, bagikanlah kepada teman-teman kita, supaya kita mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah akhir. Di dalam Kristus ada pengharapan. Tuhan memberkati.